Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bersyukur Tuhan, merasakan kasih-Mu yang tiada pernah putus, yang berlimpah dalam hidupku. Seperti fajar pagi hari, Kau memberikan kami nafas kehidupan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau menyinari kami, Tuhan. Engkau menyinari kami dengan terang-Mu. Setiap kali kami mengalami pergumulan permasalahan, tetapi Engkau selalu datang seperti terang yang menyinari kehidupan kami.
Biarlah firman yang akan selalu melingkupi kehidupan kami setiap hari, Tuhan. Mari, biarkanlah firman yang akan selalu beserta kita semua. Yes. Haleluya. Oh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari katakan firman-Mu berkata, Kau selalu sertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Puncak atau yang meninggal. Saudara tahu semua itu seizin Tuhan. Itu yang disebut namanya mati martir. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah merasakan rasa takut. Amin. Tapi kita kuat karena Tuhan. Karena ini memang sudah waktunya Tuhan sangat dekat. Maka kalau waktu Tuhan itu sudah sangat dekat, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba benahi diri kita
Sebab di waktu ini adalah bukan lagi waktu yang dimana kita bersantai, tapi di waktu ini adalah dimana waktu yang kita harus mengejar apa yang menjadi tanggung jawab kita, mengejar yang ketinggalan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau belajar dari pelajaran ini, dari waktunya Tuhan sudah dekat. Buka di dalam Matius pasal 24. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 30 sampai 35 sampai 36. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 30 sampai 36. Saudara, atau 29 sampai 36. Di berikutnya adalah perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara, kita mau belajar dari akan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Saya baca, tidak usah saudara baca, saya akan bacakan saudara ayat ini dengan cepat. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan dan langit di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Haleluya, silakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tarik pelajaran ini, saudara, waktunya Tuhan sudah sangat dekat. Bayangkan panas terik yang luar biasa, ya. Sana sini terjadi bencana alam. Kita tidak pernah tahu dan tidak bisa memprediksi kapan datangnya itu bencana alam, kapan datangnya itu musibah. Kita tidak pernah tahu. Andai kata kita tahu semua itu, pastikan kita akan mampu untuk mensingkirkan diri kita. Pastikan kita akan mampu untuk menyingkir dari musibah dan bencana alam itu. Tapi yang kita mau tahu bahwa hanya Tuhanlah yang tahu segala-galanya. Dan oleh sebab itu apa yang dikatakan di sini, bahwa semua langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan atau kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Karena itu, kalau firman dan perkataan Tuhan tidak akan pernah lenyap, mari kita coba benahi kehidupan kita, perbaiki hidup ini, supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu dalam Efesus pasalnya yang kelima, di sana dikatakan waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, waktu yang dimana orang lagi tidak mengenal yang namanya siang atau malam. Mereka melakukan kejahatan. Tidak lagi mereka tahu banyak orang atau tidak banyak orang. Mereka lakukan kejahatan karena ini sudah waktunya sangat dekat. Saudara bayangkan, dulu orang kalau melakukan kejahatan kebanyakan di malam hari. Sekarang tidak. Pada semua bisa dilihat dengan mata telanjang, saudara. Diperhatikan dengan mata telanjang, dilihat semua kejahatan itu. Artinya Tuhan menunjukkan itu kepada saudara dan saya, supaya hidup ini jangan terjebak dengan perkara-perkara dunia, dengan kondisi-kondisi keadaan yang sekarang, sehingga kita tergiur dengan keadaan itu. Tapi mari, ketika kita diperlihatkan oleh Tuhan, kita perlu mawas diri, berjaga-jaga. Saudara, waktunya Tuhan sudah dekat. Bagaimana supaya waktu itu
kita bisa lebih mempercepat dalam diri kita, mari kita harus mawas diri. Pertama, kita berjaga-jaga. Berjaga di sini menunjukkan kita ada yang namanya disebut waspada. Ada yang kita sudah lengkapkan di dalam diri kita. Ada perlengkapan-perlengkapan hidup yang kita dapat miliki dalam diri kita. Kalau orang yang berjaga-jaga, pastikan dia sudah mempunyai segala sesuatu untuk bisa menangkal apa yang akan terjadi. Maka itu kalau di ayatnya yang ke-36 bisa dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Artinya hanya Yesus, Allah, Tuhan kita di surga yang tahu kapan waktunya dia akan datang. Hanya Dia yang tahu. Maka saudara dan saya yang tidak tahu, sama seperti yang saya bilang semula tadi, bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya itu bencana. Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya itu musibah. Tapi yang kita tahu, kita perlu berjaga-jaga supaya ketika datang kita bisa ambil sikap untuk bisa tinggalkan atau mempersiapkan diri pergi dari tempat itu. Hari-hari ini saudara bayangkan di televisi, Gunung Merapi sementara mulai erupsi semuanya. Dan di negara kita ini, negara Indonesia ini, kurang lebih 500 itu yang disebut namanya Gunung Merapi. Apakah dia di gunung, di laut, itu kurang lebih yang paling banyak itu di Sumatera. Saudara, waktunya Tuhan ini sudah sangat dekat. Kalau sudah dekat waktunya Tuhan, mari kita coba belajar untuk mawas diri. Kita jangan diperbodohi oleh dunia. Kita jangan diperbodohi oleh imingan-imingan dunia. Kita berjaga-jaga. Artinya ketika kita berjaga-jaga, kita kondisikan keadaan yang ada di sekitar kita. Hari ini saya tahu bahwa Tuhan itu sudah tidak lama datang. Artinya saya mau supaya hidup saya ini bagaimana supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Kalau waktunya sudah dekat, saudara, artinya kita ini yang ada sekarang perlu berjaga-jaga. Seorang tuan rumah, kalau dia tahu pencuri itu datang kalau tengah malam, pasti dia jaga rumahnya baik-baik. Tapi dia tidak tahu kapan datangnya itu pencuri. Tidak. Kalau dia tahu, pasti dia jaga hartanya semua. Nah saudara, kita tidak tahu kapan datangnya dan hari Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau tahu bahwa kita perlu berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga di sini kita waspada, mawas diri, melihat keadaan. Jangan nanti kita sudah ditimpa malapetaka baru sadar, baru kita mulai ambil sikap untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini ada segala sesuatunya yang harus kita pegang. Amin. Orang yang berjaga-jaga di dalam hidupnya sudah mewaspadai segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup. Apalagi kondisi keadaan. Bayangkan saudara, orang yang mati, yang kasihan mereka dianiaya teroris, 8 orang teroris. Mereka diusir, disiksa di desanya, saudara. Kasihan yang keluar kalau saya tidak salah, saya lihat di WA saya dikirim teman. Itu orang yang dibakar, kasihan, tinggal diangkat pakai papan, boleh kasih taruh di atas sana. Karena terbakar, tinggal begini saja dia. Yang satu tuh kepala lepas dari badan. Saudara, kondisi keadaan ini, kehidupan kekristenan kita perlu ada yang disebut berjaga-jaga. Jangan bermasa-masa. Waktu ini adalah waktu yang jahat, maka itu perlu berjaga-jaga. Memang kita akan melihat kondisi keadaan dunia semakin menantang kehidupan kita. Yang bisa bertahan di dalam tantangan itu adalah orang yang punya iman. Yang bisa bertahan di dalam tantangan itu adalah orang yang mempunyai adalah kuasa. Yang bisa bertahan di dalam semua itu adalah orang yang mempunyai kebenaran firman Allah. Dan yang bisa bertahan di dalam semuanya itu adalah orang yang selalu berjaga-jaga.
Itu yang pertama, berjaga-jaga karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Yang kedua, dia harus sadar kalau waktu Tuhan itu sudah dekat, dia perlu sadar. Sadar di sini bukan berarti ketika saudara ada dalam gereja sadar, berarti bukan berarti saudara ada dalam kondisi keadaan yang dimana sekarang ini saudara diperhadapkan. Bukan berarti seperti itu sadar, tapi sadar di sini artinya siuman dari segala tantangan, dari segala yang kita diperhadapkan hari-hari ini. Sadar akan jati diri hidup, sadar akan keluarga kita, sadar akan pengiringan kita, sadar akan di mana kita melayani Tuhan. Itu tidak kalah penting, saudara. Hidup ini hanya sementara. Giliran waktunya kita datang sudah di dalam kehidupan kita tidak akan pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Nah, kalau hanya Tuhan yang tahu, perlu kita sadar. Sadar dalam bentuk kita harus tinggalkan apa yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Sadar berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sadar berjalan di dalam rel kebenaran firman Allah. Sadar di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan dengan ikhlas. Tidak perlu banyak untuk sana untuk sini. Kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan adalah berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Karena sadar bahwa waktunya Tuhan itu sudah dekat. Sadar akan apa yang kita kerjakan. Sadar akan apa yang kita buat di dalam hidup kita. Orang yang sadar di dalam hidupnya adalah orang yang selalu berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang sadar akan didatangi musibah bencana alam itu. Amin. Tetapi orang yang tidak sadar, saudara bayangkan orang yang setia mengikut Tuhan mati. Memang dikatakan yang beredar di media sosial ada gereja terbakar. Dia bukan bentuk dari gereja seperti ini, saudaraku. Bentuknya ketika pada waktu kita mula-mula beribadah, ketika mula-mula kita memuji Tuhan di tempat ini, beribadah di tempat rumah, bukan di gereja, di sebelah di rumah. Nah, itu yang mereka pakai, Gesba, gereja Bala Keselamatan yang ada di Sulawesi Tengah pada waktu itu. Mereka beribadah. Itu 6 rumah dihancurkan, termasuk rumah yang dimana mereka tempat beribadah. Memang bukan disebut gereja, tapi bagi orang Kristen itu adalah gereja karena sudah tempat ibadah. Dan gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita, bukan gedung kita. Amin. Gereja ini adalah sesungguhnya hidup kita, bukan gedung ini. Karena kalau gedung ini yang menjadi gereja sesungguhnya, sudah banyak orang yang datang lari kepada gereja, bukan datang kepada Tuhan. Karena dibilang gereja yang menyelamatkan. Tidak. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah jiwa, tubuh, roh kita. Itu gereja yang sesungguhnya. Di mana kata firman Tuhan, di sana ada roh Allah bersemayam. Roh Allah yang akan memimpin hidup kita. Supaya kenapa? Sadar kita. Sadar akan apa? Sadar akan kehendak Tuhan. Sadar akan apa? Sadar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah tahu bahwa waktunya Tuhan sudah sangat dekat. Kalau ini kita lihat di dalam kehidupan kita, kesadaran itu ada di dalam hidup kita, perlunya kita mau dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sadar, orang yang sadar adalah orang yang selalu siap. Baik dalam perbuatan, tindakan, tutur kata, semua akan kesadaran itu. Tapi ada banyak kita, saudaraku, perbuatan dan perkataan itu tidak sejalan. Ini persoalan. Maka kadang-kala perbuatan kita mau begini, perkataan kita begini, tidak sejalan, saudara. Maka kenapa iblis banyak kali memanfaatkan hidup kita? Iblis banyak kali menggerogoti kehidupan kita, perbuatan kita, cara pikir pandang kita. Karena perbuatan dan kata tidak seirama, tidak sejalan. Maka iblis ambil kesempatan, setan ambil kesempatan mengobok-obok kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, sehingga kita tidak berdaya. Tidak sadar kita bahwa kita sudah dimasukkan dan terjerumus di dalam pekerjaan kuasa kegelapan itu semua. Amin. Jadi mari sadari hidupmu. Hidup ini hanya sementara. Sadari hidupmu. Saya tadi terkesima mendengar satu berita
rohani di televisi. Saya langsung ambil kesimpulan begini tentang kehidupan manusia. Apakah manusia itu semua, saya bertanya dulu kepada saudara, apakah manusia itu semua diciptakan dari debu dan tanah? Tidak. Hah? Lalu dari mana? Dari apa? Kalau ada semua dari debu tanah. Nah, kan kata firman Tuhan. Apakah manusia itu semua diciptakan dari debu dan tanah? Halo? Jangan bimbang, saya mau tanya saudara. Saudara tidak masuk surga kalau bimbang? Tidak menurut saya. Ada alasannya kalau tidak? Iya. Kenapa bisa? Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Laki-laki. Nah, itu Dia bukan jawabannya. dari kami. Itu jawabannya. Tidak semua manusia diciptakan dari debu dan tanah, tapi semua manusia jadi dari debu dan tanah. Amin. Bisa dimengerti? Semua manusia tidak diciptakan dari debu dan tanah, tapi semua manusia itu jadi karena debu dan tanah. Hawa, dia dijadikan sebagai pendamping Adam, diambil dari tulang rusuknya Adam. Adam itu diciptakan dari debu dan tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Makanya ada lagu yang ini, tulang rusuk yang lama hilang. Ya, kalau sudah ada jangan lama-lama lagi. Ya kan? Supaya jangan tambah hilang. Begitu. Supaya apa? Bisa bersatu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Jangan juga saya berbicara waktu Tuhan semua pada ambil sikap begini, kalau begitu, saya harus cepat menikah kalau begini. Atau bilang begini, kalau begitu saya harus buat rencana seperti ini. Bukan. Yang Tuhan atau firman Allah mau kehendaki di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, setia. Amin. Yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan di sini diambil dari ketaatan. Setia belum tentu taat, tapi dia taat sudah pasti setia. Amin. Atau ada yang lebih lagi? Atau kita mau balik lagi? Taat belum pasti setia, tapi setia sudah pasti taat. Terserah saudara yang mana saudara mau ambil di situ. Itu hak saudara. Jika saudara mau pikirkan bagaimana permainan kalimat dan kata-kata itu. Tapi yang intinya, taat tidak bisa dirubah. Mau saudara baca dari kanan ke kiri ke kanan, tetap bunyinya apa saudara? Tidak ada perubahan. Dia 2T, 2A. Amin. Tapi setia, banyak sekali orang tidak setia. Dia setia ketika dia mengalami mukjizat. Setelah berapa lama kemudian dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Ini perlu dipertanyakan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita sadar? Sudahkah kita berjaga-jaga dengan waktu Tuhan? Kesetiaan ini sangat-sangat diperlukan di dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Setiakah kita sampai mati? Setiakah kita sampai kedatangan Tuhan Yesus? Setiakah kita sampai ketika waktunya sudah tiba? Ini penting. Rumah tangga yang setia adalah rumah tangga yang banyak sadar di dalam hidupnya. Rumah tangga yang setia adalah rumah tangga yang banyak berjaga-jaga dalam hidupnya. Sekalipun terjadi konflik, sekalipun terjadi banyak cekcok, banyak gesekan, tetapi kesetiaannya kepada suami istrinya, rumah tangga dan anak-anaknya tidak lekang dimakan waktu, karena Tuhan yang diprioritaskan di dalam rumah tangga itu. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menjadi lemah dengan adanya semua itu, tapi kita perlu mawas diri, berjaga-jaga sadar. Ini adalah pekerjaan kuasa keteladan.
Kalau engkau berjaga-jaga dan sadar, kesetiaanmu tidak akan pernah digoyangkan dengan apapun. Engkau akan melihat, engkau akan berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kesetiaan ini Yesus sudah buktikan kepada saudara dan saya. Dia tidak hanya dengan kata-kata, tapi dia dengan tindakan satu perbuatan, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib. Kesetiaannya, perkataannya sejalan. Tidak hanya katakan saya akan mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia, tidak hanya sampai di situ. Tapi dia membuktikan dengan satu pernyataan itu, benar, dia disalibkan. Ada begitu banyak orang yang ingkar janji, ada banyak orang yang berbohong, tapi Yesusmu dan Yesusku tidak pernah berbohong untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Tinggal hidupmu. Yang pertama apa saudara? Yang kedua? Yang ketiga? Mana? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Sadar. Oh bego. Yang ketiga? Setia. Jadi kesetiaan tidak kalah penting. Jangan nanti banyak uangnya suami baru mau setia sama suami itu istri. Karena dibilang saya diciptakan dari tulang rusuknya. Atau nanti enak masakannya istri baru suami mau setia. Baru tetap rajin cepat pulang di rumah kalau pulang kerja. Kan biasanya kalau sudah ada rasa makanannya suaminya sudah tidak enak, biasa pulangnya kerja itu telat-telat itu. Betul-betul saja. Tapi kalau sudah enak makanannya, belum waktunya pulang jam kerja, dia sudah pulang duluan. Bayangkan saudara, kenapa? Karena kenikmatannya, kesetiaannya. Amin? Amin. Ini tidak kalah penting saudara. Maka itu waktu Tuhan sangat dekat, kita perlu lebih setia kepada Tuhan. Ketika dia mengalirkan berkatnya sama kita jangan lihat ini berkatnya, tapi bagaimana kita mau perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai ini berkat menggiurkan saya lupakan Tuhan. Tapi ketika dia datang besar kecil, banyak sedikit, kita tetap saya berterima kasih Tuhan. Karena saya tahu waktunya Tuhan sudah sekarang dan untuk saya. Dan kalau itu terjadi, 3 hal ini, berjaga-jaga, sadar, setia adalah kunci di mana kita selalu mawas diri. Perhatikan baik-baik dimanapun yang kau berada, kau akan pegang itu semua dan tidak perlu takut. Kalau di dalam Efesus berkata bahwa waktu ini adalah waktu yang jahat, di mana kita selalu harus waspada. Orang sekarang sudah mulai modus yang lain. Tidak bisa curi motor sekarang, tidak bisa curi sepeda, ban mobil dicuri. Bayangkan saudara. Pokoknya semakin banyak pikiran-pikiran ini saudaraku. Kalau saudara tidak mau terjerumus ke dalam persoalan masalah yang jahat, 3 hal ini saudara pegang. Saudara berjaga-jaga untuk tidak melakukan kejahatan. Amin. Saudara sadar untuk melihat kondisi keadaan yang ada di sekitarmu. Jahatkah tetanggaku, jahatkah teman-temanku atau tidak? Yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah lekang dimakan waktu. Amin. Tapi berusaha tetap setia. Kondisi apapun, keadaan bagaimanapun, setia kita kepada Tuhan. Jangan pernah luntur. Amin. Tapi coba setia sampai mati. Dia berkata begini, setialah sampai mati. Datang parang di leher Tuhan dulu. Saya belum siap Tuhan. Anakku masih ada, saya yang kecil-kecil. Saya belum menikah Tuhan. Itu setia. Saudara. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti setianya itu tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena dia selalu berdiri di atas kebenaran kehendak firman Allah. Haleluya. Tidak penyelebar firman Tuhan saudara. Mari. Kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam sadarnya kita kepada Tuhan, dalam berjaga-jaganya kita dalam kehidupan rumah tangga kita, membawa hidup kita untuk lebih mengenal dan lebih memahami
lebih tahu waktu Tuhan bahwa hari-hari ini sudah sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya kembalikan pada yang pimpin pujian.